A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengaran suara saya. Ya, malam ini kita membahas tentang masalah kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa pembahasan yang akan kita bahas selain daripada itu. Jadi malam kemarin kita sudah membahas tentang masalah-masalah mengenai tentang ibadah, mengenai tentang beberapa pelajaran hikmah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca langsung ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'titu sab'ina alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wujuhuhum kal-qamari lailatal badri wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin fastazadtu rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan." Rawahu Ahmad an Abi Bakr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "U'titu sab'ina alfan." Aku ini diberikan oleh Allah 70,000 min ummati, daripada umatku. Yadkhuluna jannata, semuanya masuk surga, bighairi hisabin, dengan ketiadaan hisab. Ya, nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ketika beliau berada di hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita Muhammad yaitu 70,000 umat. Yang 70,000 umat itu semuanya masuk surga tanpa hisab. Wujuhum kal qamari lailatal badri. Yang 70,000 umatku itu wajahnya seperti bulan lailatul badri pada malam bulan purnama. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin, dan hati mereka itu adalah hati rajulin wahidin, hatinya satu. Hati mereka banyak tapi mereka itu punya hati yang satu. Artinya isi hati mereka itu satu. Fastazartu, maka ketika itu aku meminta kepada Allah Azza wa Jalla, fazadani, untuk melebihkan umatku lagi lebih daripada 70,000. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan 70,000 umat, yang umat itu akan masuk surga semuanya, yang mereka itu wajah mereka itu seperti bulan dan juga hati mereka itu satu. Fastazatu, maka Rasulullah meminta lagi kepada Allah, fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Allah memberikan setiap satu orang itu yaitu 70,000 lagi. Paham maksudnya gimana? Nah, maksudnya nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala kasih Nabi Muhammad 70,000 umat, yang 70,000 umat itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Wajah mereka itu seperti bulan, kemudian hati mereka itu satu. Maka karena umat Muhammad banyak, sampai jutaan orang, bahkan triliunan orang, dari masa Nabi Muhammad hidup lalu Nabi Muhammad meninggal, bahkan sahabat Nabi menurut ahli hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad Tohan dalam kitab Mustalah Al-Hadis, bahwa jumlah sahabat Nabi saja ada sekitar 2,000 orang. Okeylah, kita anggap saja mungkin sahabat Nabi itu semua masuk surga tanpa hisab, wajah mereka itu seperti bulan. Berarti tinggal 4,000 lagi. Berapa? 5,000 lagi. Kalau tinggal 5,000 lagi, maka di situ masuk para ulama, masuk wali-wali Allah, masuk orang-orang keramat di dalamnya. Nah, sekarang kita ini bagaimana? Masuk enggak ke dalam 70,000 yang dikatakan oleh Rasulullah? Jadi itu belum tentu. Saya ingin katakan bahwa sebenarnya
Rasulullah SAW nanti punya umat berjumlah 70.000 orang yang masuk ke dalam surga, yang mereka itu masuk tanpa hisab, wajah mereka seperti bulan. Tapi karena Rasulullah kurang, memintalah kepada Allah, ya Allah, kalau bisa kasih lagi dong. Ya Allah, kalau bisa kasih lagi untuk saya umat yang lebih banyak lagi. Maka Allah kasih. Bagaimana Allah kasih? Ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Tiap-tiap satu orang dari 1.000 tadi itu dikasih 1.000. Dikasih 7.000 bukan 1.000. Tadi jumlahnya 7.000. Satu orang yang di antara 7.000 tadi diambil satu orang, dijadikanlah pengikutnya sebanyak 7.000 orang. Berarti 7.000 orang, satu orang menjadi 7.000. Orang yang kedua menjadi 7.000. Orang ketiga menjadi 7.000. Maka oleh karena itu, ini yang perlu saya sampaikan. Disinilah penting kita menghormati ulama, kita menyayangi ulama, kita mencintai ulama. Penting sekali. Kenapa? Mana sangka nanti ada guru kita, ada ulama kita yang terpilih menjadi 7.000 orang yang dikatakan oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab tadi. Ulama mengingat kita. Oh, saya punya murid, oh saya punya keluarga, oh saya punya pendamping, oh saya dulu punya khadam. Maka ulama itu berdoa, ya Allah, kupintakan kepadamu ya Allah, karena engkau berikan aku hak 7.000 orang, maka aku pilihlah murid-murid. Ini dia penting. Tadi kan kata Rasulullah apa? Ada 7.000 orang yang akan masuk surga, umat Muhammad langsung masuk surga tanpa hisab, yang wajah mereka itu seperti rembulan. Dan untuk minta menambahkan lagi, maka ditambah lagi oleh Allah satu orang lagi 7.000. Berarti 7.000 kali 7.000 berapa ya? 49 berapa? Itu dia. Jadi dikalikan sendiri. Ya, udah nggak masalah. Jadi saya ingin katakan satu orang 7.000. Sudah. Nah, maka oleh karena itu kita berdoalah kepada Allah. Sekarang ini Rasulullah tak ada lagi, Nabi tak ada lagi. Kita mintalah kepada Allah, mudah-mudahan pengganti Nabi yaitu ulama menjadi terpilih dari 7.000 orang itu. Lalu Allah berikan hak satu orang ulama mencari 7.000 orang. Nah, gitu kan? Oh, tentu ada orang mengatakan kita tak boleh fanatik pada ulama. Memang tak boleh fanatik pada ulama. Tapi mengikat fanatik ini yang kita harus tahu dulu. Dalam usul fiqh ada istilah taklid, ada istilah ittiba. Coba lihat. Ada istilah taklid, ada istilah ittiba. Ada sebahagian saudara kita mengatakan bahwa kita tak boleh saling tak boleh ikut fanatik kepada ulama. Artinya apa? Tidak boleh fanatik buta kepada ulama. Ini harus kita luruskan sedikit. Perkataan itu betul, tapi kita harus bahas dulu bagaimana yang disebut dengan fanatik, bagaimana disebut dengan buta. Saya tentu tinggal di kampung ini, ulama cuma satu orang yang menjadi panutan kami. Wah, pokoknya ulama itu jika sudah beliau mengajar, saya ikut terus beliau. Saya fanatik buta sekali dengan beliau. Ya wajar, karena ulama satu. Tapi kalau kita tinggal di negeri orang, di kota, di kampung yang banyak ulama, maka fanatik buta terhadap satu orang ulama itu tak boleh. Coba dengar kata-katanya. Ada orang mengatakan tidak boleh fanatik buta pada ulama, dengan orang mengatakan tidak boleh fanatik buta pada satu orang ulama. Kan beda nih. Yang satu mengatakan tidak boleh fanatik buta pada ulama, yang satu lagi mengatakan tidak boleh fanatik buta pada satu orang ulama. Yang nggak boleh yang mana? Yang nggak boleh yang ini. Tapi tunggu dulu, itu masih koma. Kalau ada ulama satu orang di kampung saja, yang dia sendiri saja, wajarlah orang fanatik buta. Ya ulama cuma satu orang. Ini harus kita luruskan. Dalam usul fiqh ada istilah taklid, ada istilah ittiba. Kalau taklid itu adalah qaulul qa'il wa anta tadri min aina wa anta la tadri min aina ma'khuz. Taklid itu adalah kita ikut ulama yang kita tak tahu ilmunya, kita ikut ulama.
Saya ikut dia, tapi saya tak tahu ilmu, ya ikut saja. Itu namanya taklid. Satu lagi ada namanya ittiba. Ittiba itu qaulul qail wa anta tadri min aina ma'khuz. Kita tahu apa yang dikatakan oleh dirinya dan kita tahu ilmunya. Taklid artinya ikut, ittiba juga artinya ikut. Gitu kan? Nah, taklid juga bisa dimaknai dengan fanatik, ittiba juga bisa dimaknai dengan fanatik. Tapi fanatik yang seperti apa? Kalau fanatik pada satu ulama saja, itu yang tak boleh selama ada banyak ulama yang di situ atau yang di sana. Kalau ittiba itu fanatik juga, tapi fanatik punya ini. Nah, jadi harus kita luruskan fanatik buta itu seperti apa. Tengku bisa menjawab seperti itu karena ada satu kaidah Imam Syafi'i di dalam kitab Mufahad, di dalam kitab Syuhun Nabaiyah di sana menjelaskan bahwa kata kaidah dari Imam Syafi'i al-'adatu muhakkamah, adat itu menjadi hukum. Satu lagi al-hukmu yaduru 'ala illah, hukum itu berputar-putar atas illat. Hukum makan babi haram, tapi bisa jadi halal. Kenapa halal? Karena ada sebab. Hukum makan anjing, misal contohnya, haram, tapi bisa jadi halal karena ada sebab. Gitu kan? Mengerjakan sholat wajib, tapi bisa ditinggalkan. Karena itu mengikut ulama juga seperti itu. Fanatik pada satu ulama itu memang tidak boleh selama ada ulama yang lain. Fanatik buta di sini maksudnya. Maka sini dikatakan sebenarnya mengikut ulama itu wajib. Teguh, saya fanatik buta bagaimana? Terserah. Yang penting kita harus mengikut ulama. Bagaimana syarat menjadi ulama? Itu sering saya katakan di dalam media bahwa menjadi ulama itu juga tak main-main. Syarat menjadi ulama salah satunya dia harus bergelut dengan ilmu pengetahuan agama selama 40 tahun. Kalau ada ulama yang ngaji baru 4 tahun, itu bukan ulama namanya. Paham kan? Yang payah sabdah yang ambil untuk sadar. Orang banyak ulama betul wah ka kita adalah kan. Kan hadir lagi. Kan begitu kan? Ada orang yang ngaji di luar negeri pulang ke sini buat masalah. Apa masalahnya? Dia hinalah, dia bilang kita bid'ah. Kalau memang kita ini ahli bid'ah, panggil kita duduk dalam satu forum, kita bermusyawarah. Hei kamu, itu tahlil tak boleh. Ungkapkan dalilnya mana tak boleh. Hei kamu, itu baca Yasin setiap Jumat tak boleh. Ungkapkan mana baca Yasin yang tak boleh dalilnya. Hei kamu, baca Al-Quran di kuburan tak boleh. Ungkapkan mana dalilnya. Disitulah duduknya persatuan Islam. Jangan pulang dari sana datang di sini menghina-hina orang. Diajak musyawarah kamu, diajak diskusi pun tak mau. Ini rusak namanya. Agama Islam ini kan rusak. Karena siapa yang rusak? Karena dia. Maka oleh karena itu kita harus ikut ulama. Tengku, mana dalilnya kita harus ikut ulama? Oh banyak sekali. Kata Rasulullah, innal ulama warathatul anbiya. Kata Nabi, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Lam yurithu dinaran wala dirhaman. Bahwa sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan tidak mewarisi uang kalau bahasa lainnya. Innama yurithul ilma. Sesungguhnya para nabi itu yang hanya diwarisi mereka adalah ilmu. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal. Kemana ilmu itu pergi? Turun terus dari sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan sebagainya, sampai ke Imam Nawawi, sampai ke masa kita. Maka kata Rasulullah, fa'akhadha bihaqqi wafir. Faman akhadha minhu, siapapun yang mau mengambil ilmu itu, faqad akhadha bil wafir, maka dia sudah mendapatkan kesempurnaan hidup. Di mana letak ulama ilmu itu? Ada ulama. Saya ulangi lagi. Syarat menjadi ulama harus bergelut dengan kitabnya, harus bergelut dengan pengajiannya, harus bergelut dengan balainya selama 40 tahun. Karena demikianlah Imam Nawawi. Beliau 40 tahun terus bergelut dengan kitab. Kemudian yang kedua, dia harus punya banyak furu' ilmu pengetahuan agama. Ahli hadis, ahli Quran belum bisa jadi ulama. Kenapa? Dia harus bisa menguasai nahwu, saraf, ilmu isti'arah, ilmu majaz, ilmu Quran, ilmu hadis, apa lagi? Ilmu bayan itu sebuah ada lengkap semua. Maka di suatu hari datanglah seseorang datang kepada Abu Syekh Mudawwani bertanya, wahai guru, apa hukumnya seorang guru mengajarkan kitab tapi tak bisa nahwu, tak bisa ilmu
ilmu nahwu. Kata Abu Ya, dia harus belajar ilmu nahwu karena syarat menjadi ulama satunya harus ada ilmu nahwu. Nah, maka oleh karena itu kembali kepada hadis kita malam ini, ya, salah satu keutamaan yang dikatakan oleh Rasulullah untuk kita adalah bahwa sesungguhnya, ya, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang disayang oleh Allah. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Nabi Muhammad 70.000 umat yang mereka masuk surga tanpa hisab, yang wajah mereka itu seperti bulan dan hati mereka itu satu. Maka Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, fastazni rabbi azza wa jalla. Aku meminta kepada Allah untuk menambah lagi umat di atas 70.000 itu. Maka ketika itu fazada, Allah menambahkan umat itu ma'akulli wahidin, tiap-tiap satu orang dari 1.000 orang itu jumlahnya adalah 1.000 orang. Ya, gitu ya. Ya, sudah. Itu ulama, ya. Sekarang banyak juga orang yang tak mau lagi menghormati ulama. Padahal Aceh dulu dikenal sebagai orang yang fanatik pada ulama. Ya, ini perlu saya katakan. Jadi kita di Aceh ini, coba lihat. Kita dulu dikuasai Portugis, nggak bisa. Dikuasai oleh Belanda, setelah itu tak bisa. Dikuasai oleh Jepang juga tak bisa. Kenapa Aceh sejak dulu sampai hari ini tidak bisa dikuasai oleh satu kelompok tertentu? Karena kita masih fanatik pada ulama. Mana contohnya? Ya, seperti coba lihat. Kita fanatik kepada tulisan yang pernah ditulis oleh Tengku Cik Pantigulu, atau disebut dengan tulisan hari ini disebut dengan Hikayat Perang Sabi. Itu dulu sebelum kita berperang, itu baca Hikayat Perang Sabi. Belanda mempelajari senjata Aceh. Kenapa bisa kuat sekali orang Aceh tak bisa ditundukkan? Bahkan perempuan seperti Cunya Adin tak bisa ditundukkan. Ternyata rahasianya kita sangat fanatik kepada ulama. Salah satunya adalah Tengku Cik Pantigulu. Setiap berperang kita membaca Hikayat Perang Sabi. Bayangkan, itu kertas, bukan bom nuklir yang ditakuti oleh Belanda. Tapi sayangnya hari ini naskah asli itu ada di Belanda, bukan ada di Aceh. Jadi Belanda itu bukan menjajah kita secara fisik, tapi juga dalam sejarah dijajah. Itu dia, itu bukti bahwa dulu kita sudah fanatik pada ulama. Sudah ya? Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kalau kita dekat dengan ulama, nanti ulama itu akan mengingat kita dan dia akan memanggil kita untuk menjadi pengikutnya sebanyak 7.000 orang. Ya, hadis ini daripada Ahmad, daripada Abu Bakar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati syai'an." Aku telah diberikan umatku, ya, telah diberikan umatku syai'an akan sesuatu lam yu'tahu ahadun minal umami, yang tidak diberikan kepada salah satu orang pun daripada umat-umat yang lain. Apa yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad yang Allah tak berikan kepada umat yang lain? Salah satunya ayyaqulu 'indal musibah, ketika umatku mengenai musibah, ketika Allah memberikan musibah kepada umatku, mereka membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita ini adalah punya Allah dan sesungguhnya kita akan kembali semuanya kepadanya. Ini adalah kalimat yang Allah berikan kepada umat Muhammad ketika terkena musibah yang tidak ada pada umat lain. Umat lain ketika kena musibah tidak diberikan seperti itu. Tapi sekarang umat Muhammad diberikan kalimat khusus jika dia mendapat musibah. Itu dia kelebihannya. Tengku, kelebihannya kok kalimat aja, bukan hadiah, mungkin dikasih uang atau apa. Ya, gitu kan. Karena kalimatlah kita dapat menimbulkan tauhid dan iman. Dikasih uang ya, mana ada orang dikasih uang banyak lalu tauhidnya kuat. Ya, enggak ada. Maka oleh karena itu kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad yang lainnya adalah Allah berikan kepada mereka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Hadis ini daripada Ibnu Mardudiyah. Sanadnya adalah Imam Ibnu Abbas. Kemudian kata Rasulullah, qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'tul ajira ajrahu qabla an yakhiffa arqahu. Kata Nabi, berikanlah upah, ya, berikanlah upah kepada seseorang
qabla an yakhiffa arqahu, sebelum seseorang itu kering keringatnya. Ya, ini sering kita dengar. Maksudnya ada orang kerja sama kita, dia itu berjerih payah mengeluarkan keringat untuk kerja di pabrik kita, di rumah kita dan sebagainya. Maka pesan Nabi, nah ini perlu diingat. Pesan Rasulullah, berikanlah upah mereka itu, berikanlah upah kepada dirinya sebelum keringatnya itu kering. Kalau sudah keluar keringat, itu maknanya kata Nabi kasih terus uang. Tengku, mana yang lebih cocok? Kasih uang kepada pekerja sebulan sekali atau sehari sekali? Tergantung bagaimana yang mau. Kalau pekerja mau sebulan sekali, ya kasih sebulan sekali. Kalau pekerja mau sehari sekali, maka lihat keringatnya. Biasanya pakai jam dia, jam berapa misalnya. Kan ada keluar keringat jam 7 pagi baru mulai. Maksudnya terserah nanti. Kalau misalnya memang orang ini mau ambil gaji di awal, kan kemudian kerja terus boleh, asalkan harus kasih ketentuannya. Boleh, tapi harus sampai sore dan kerjanya sesuai dengan aturan. Kasih uang kepada pekerja 20.000 sehari. Karena udah dapat uang di awal, ya udah dia santai-santai aja, itu tak boleh. Lalu bagaimana kesepakatannya? Secara adat maka kita pakailah gaji di akhir. Nah, gitu kan? Ini pesan Rasulullah SAW. Hadis ini daripada Imam Al-Bahaqi. Kemudian kata Rasulullah SAW, "A'zamun nasa habman." Ya, sebagus-bagus manusia yang paling besar, yang paling bebas, yang paling besar adalah hamman, yang paling besar kesusahannya. Siapa mereka itu Rasulullah? Yang mereka itu adalah al-mu'minu yahtamu bi amri dunyahu, yaitu seorang orang yang beriman yang memperhatikan segala urusannya di dunia. Jadi kata Rasulullah, ada manusia yang paling berat susahnya. Ada manusia yang paling berat susahnya. Siapa mereka itu? Kata Rasulullah, al-mu'minu yahtamu bi amri dunyahu, yaitu mereka orang beriman yang selalu memikirkan tentang segala urusan di dunia. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka memikirkan segala urusan dunia sehingga mereka menjadi orang yang berat susahnya? Karena orang beriman banyak tantangannya dan banyak cobaannya, banyak ujiannya. Maka di sisi lain Rasulullah pernah bersabda, ya kan? Ya, kata Rasulullah bahwa orang beriman itu dunia ini adalah penjara bagi mereka. Nah, gitu kan? Ya, nanti kata Nabi, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya, maka oleh karena itu, jika kita menjadi orang yang beriman, bersiaplah kita menjadikan dunia ini sebagai penjara. Bagaimana sifat penjara? Dibatasi makannya, dibatasi hidupnya, dibatasi geraknya, dibatasi tidurnya, dibatasi segalanya. Maka oleh karena itu dunia seperti itu juga. Orang yang beriman selalu dibatasi tidurnya di dalam dunia, selalu dibatasi kerjanya, selalu dibatasi geraknya. Nah, maka oleh karena itu kata Rasulullah bahwa orang yang paling berat susahnya itu adalah orang yang beriman, yang mereka itu memikirkan segala urusan di dunia. Wa amri akhiratihi, sedangkan mereka harus memikirkan akhiratnya. Jadi orang beriman itu kata Nabi yahtamun bi amri dunyahu, mereka yang memikirkan urusan dunia, tapi mereka juga harus memikirkan urusan akhirat. Itulah orang beriman. Ya, makanya kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin, dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafirin, dan surga bagi orang kafir. Ya, maka oleh karena itu, tengku saya ingin jadi orang beriman. Jadi orang beriman yang harus khasyah. Khasyah itu apa? Takut. Ataupun harus khaufun. Khaufun juga artinya takut. Apa itu makna khasyah? Di dalam kitab Ibnu Katsir, di sana dijelaskan bahwa makna khasyah adalah alla tuhawwilu, ya, bainaka wa bainallahi ma'siyah. Bahwa engkau itu harus bisa menghindari antara dirimu dan antara diri Allah dan antara Allah Subhanahu wa taala akan maksiat. Itu namanya khasyah, takut. Nah, saya ingin katakan bahwa menjadi orang beriman itu sulit. Ya, menjadi orang beriman itu adalah imtitsalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Jadi orang beriman itu harus mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Siap menjadi orang beriman? Saya siap. Maka kalau siap, jadikan dunia ini sebagai penjara, sejunun.
Ya, hadis ini daripada Imam Ibnu Majah, sanadnya adalah sahabat Anas. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'dhabun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha." Manusia yang paling agung mendapatkan haknya atas perempuan adalah suaminya. Nah, maksudnya manusia yang paling agung menurut si istri harus patuh kepada suaminya. Maka sebelum istri kita menjadi istri, ya, dia yang wajib dia patuh kepada orang tuanya. Nanti jika dia sudah menikah dengan kita, maka yang paling dia hormati, yang paling harus dia penuhkan hak-haknya adalah zaujuha, kata Nabi, yaitu suaminya. Wa atamun nasi haqqan ala rajulin ummuhu, dan sebagus-bagus manusia dan manusia yang paling harus diberikan haknya atas seorang laki-laki adalah ummuhu, yaitu ibunya. Saya seorang suami, ada istri. Istri itu harus patuh kepada siapa? Istri haknya itu harus diberikan, ya, oleh si istri itu bukan pada ibunya tapi kepada suaminya. Oh, tunggu, suaminya durhaka, oh suaminya tak pernah sholat, oh suaminya tak pernah dan macam sebagainya, tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka dia harus penuhkan hak-hak yang wajib selain pada itu. Dia harus berikan tahu kepada suami bahwa kewajiban itu harus dilaksanakan. Salah satunya juga dia harus memelihara anak, itu masuk kewajiban. Saya ingin katakan sebenarnya istri itu yang paling bagus untuk diberikan hak-haknya setelah dia sudah menikah adalah kepada suami. Kemudian laki-laki kepada siapa? Nah, kepada ibunya. Ya. Nah, kalau sebelum jadi suami, kalau sebelum jadi istri, kepada siapa kita harus memberikan hak-hak itu? Yaitu kepada orang tua masing-masing. Tapi kalau sudah menikah, berubah, maka istri harus penuhkan hak-hak suaminya, dan suami itu atau laki-laki ini harus penuhkan hak kepada ibu. Kemudian ayah apa dikasih? Dikasih juga lah, cuma lebih kepada ibu. Nah, disinilah kelebihan perempuan, bahwa perempuan Allah berikan sesuatu yang ada pada diri mereka, tapi Allah tak berikan kepada laki-laki. Apa itu? Yaitu rahim. Okay? Allah berikan rahim kepada istri. Coba lihat, mana ada anggota tubuh yang namanya rahim seperti sifat Allah juga yang namanya rahim. Dari ujung kepala sampai ke bawahnya rambut. Emang ada sifat Allah namanya rambut? Nggak ada. Kepala, telinga nggak ada, hidung nggak ada. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak ada satupun nama anggota tubuh yang persis seperti nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pada perempuan ada satu anggota yang nama anggota itu, yang nama organ tubuh itu sesuai dengan sifat Allah, yaitu rahim. Maka oleh karena itu bagi perempuan, jika dia betul-betul menjalankan ibadah kepada Allah, menjaga rahimnya, maka rahim itu ya akan diberikan hak oleh Allah yang benar. Akan diberikan hak oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, diberikan ganjaran yang lebih. Tapi ada orang perempuan yang tak menjaga rahimnya, banyak anak-anak haram lahir daripada rahimnya, maka rahimnya itu akan menjadi sebab di mana dia masuk dalam neraka. Nah, sudah. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW terkadang beliau bercerita kepada sahabat ketika beliau jalan Mi'raj dulu, bahwa ahli neraka itu paling banyak adalah perempuan. Ya kan? Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah laki-laki ada? Ada. Laki-laki yang banyak adalah kalangan dayus. Dayus itu siapa? Yaitu mereka yang punya istri tapi tidak mau memberi hak kepada istri untuk memakai jilbabnya, memakai bajunya sampai ke tangannya. Karena aturan pakai baju bagi istri ataupun anak perempuan harus sampai ke pergelangan tangan. Begini caranya. Ini harus diketahui bersama. Ini nih. Maka aurat perempuan ya itu semuanya harus ditutup. Tangan itu sampai mana? Atau sampai bolehkah seorang perempuan pakai begini caranya? Atau bagaimana? Maka di dalam kitab I'anatul Talib bin Jilid 1, di dalamnya
Itu Syekh Dimyati mengatakan, beliau mengambil dari beberapa pendapat, termasuk pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalamnya, Syekh Ramli, Syekh Imam Nawawi. Di dalamnya itu beliau menjelaskan bahwa syarat bagi seorang perempuan memakai menutup aurat harus begini, yaitu kuaini. Ini kuaini namanya, 2 pergelangan tangan, ini batasnya. Kalau lebih daripada ini, maka ini sudah menjadi aurat. Ini harus punya adik, punya kakak, ajarkan itu. Ini dia. Kalau enggak bagaimana? Dosa lah. Ya, maka kita menjadi dayus nanti. Ya, orang yang paling banyak masuk neraka itulah dayus nanti. Nah, dia pakai, ada orang pakai kerudung, pakai kerudung ini, dan dipakai belakang. Jadi yang pas tuh digantung aja, ambil ada kayu gantung aja sekaligus. Itu bahaya sekali itu. Tengku kenapa tak boleh? Demikianlah dikatakan dalam Al-Quran. Ya Muhammad, jika engkau punya istri, ajarkan istri-istrimu itu untuk pakai kerudung. Waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Ajari istri kamu itu pakai kerudung sampai menutupi dadanya. Berarti dia harus pakai kerudung ini. Ini enggak, orang sampai begini pakai, itu dosa ya. Siapa yang dosa? Dia. Siapa lagi? Ya ayahnya. Kenapa enggak kasih tahu? Lah kok ayahnya kena dosa? Ya kena. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Itu perintah Allah. Kamu harus memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat baik dan melarang kepada orang lain untuk tidak berbuat salah dalam Islam. Itu perintah Allah. Ya, hati-hati ya. Yang punya adik, yang punya kakak kasih tahu. Ya, sudah. Saya ulangi lagi bahwa dalam hadis ini Rasulullah pernah berkata, ya, orang yang paling harus diberikan haknya bagi seorang perempuan adalah suaminya jika dia sudah menikah. Jika belum, maka pada orang tuanya. Bagi laki-laki siapa? Yaitu ibunya. Ya. Hadis ini riwayat daripada Imam Hakim, ya, sanadnya adalah Aisyah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dhabun nisa barakatan aisaruhunna ma'unah." Ini lihat baik-baik, ini hadis ini khusus untuk laki-laki yang mau menikah. Siapapun di antara kalian yang mau menikah, ini pesan Nabi. Tengku, saya mau beristri. Bagaimana cara cari istri yang bagus? Tunkihu li arba', kata Nabi. Nikailah perempuan itu karena 4. Limaliha, karena hartanya. Wali nasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Maka sahabat bertanya, di antara itu mana yang lebih bagus? Fadfar bizatid din. Pilihlah agama, karena agama itu akan kekal selama-lamanya. Kalau harta akan habis, kalau nasab, ya belum tentu. Kadang dia nanti dari nasab raja, ya rajanya itu di atasnya bukan raja, mengaku-ngaku sebagai raja. Yaitu li jamaliha, karena kecantikannya. Kecantikan itu tak bisa memberikan kita sampai tua. Pasti ada masa di mana kecantikan itu hilang. Tapi kalau agama itu bermanfaat bagi dia sendiri, bermanfaat bagi anaknya, bermanfaat bagi lingkungan keluarganya. Maka carilah fadfar bizatid din. Itu lebih bagus kata Rasulullah. Selain daripada itu, ini pesan Nabi ini. Selain daripada syarat untuk kita menikah, cari 4 ini. Satu lagi ini, kata Rasulullah, a'dhamun nasa barakah. Ada perempuan yang paling banyak berkahnya. Apa itu kata Rasulullah? Aisarhunna ma'unah. Cari perempuan yang nafkahnya itu ringan. Ya, apa maksudnya nafkah ringan? Kalau dikasih uang 50.000, alhamdulillah, nggak minta lagi. Dikasih uang 30.000, alhamdulillah, dia nggak minta lagi. Dikasih uang 70.000, alhamdulillah, dia nggak minta lagi. Nah, kadang ada orang dikasih uang 20.000, minta 100.000. Dikasih uang 30.000, minta 400.000. Dikasih uang 2 juta, minta 2 miliar. Nah, itu cerai aja lah kalau itu. Lagi menikah lah, dari yang lain aja. Ya, jadi kata Rasulullah ini untuk perempuan ya. Nah, karena kalian ini terkadang menjadi objek, ya, kami laki-laki untuk jadikan istri. Ini pesan Nabi. Nah, bagi laki-laki kalian harus tahu bahwa sesungguhnya ini pesan Nabi, wanita yang paling berkah itu kata Nabi adalah aisruhunna ma'unah, yaitu maharnya nafkahnya itu ringan. Ya, sampai sini sebelum kita lanjutkan hadis. Ada pertanyaan ini? Coba tanya.
Ya, baca paling atas dulu kalau ada pertanyaan. Kau boleh spot dah. Dia lah. Dia udah spot dah. Dengan kalau ada. Nah, cari dah. Nama kitab untuk ini Mukhtarul Hadis. Ya. Benar. Positif ya. Sudah ada pertanyaan enggak ada? Enggak ada. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis terakhir kita baca ya. Kata Nabi kita, a'zamu ayatan fil Quran. Ada satu ayat yang paling besar di dalam Al-Quran. Atau bahasa lainnya yang paling agung dalam Al-Quran. Nah, ini penting. Kata Rasulullah, saya ulangi lagi, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang paling agung. Apa itu Tengku? Ya, yang pertama kata Nabi ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Jadi banyak ayat di dalam Al-Quran itu memang agung, semuanya agung. Tapi di antara yang agung-agung itu ada yang paling agung, yaitu kata Nabi ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Maka oleh karena itu ayat kursi ini perlu kita ketahui, dia bukan hanya bisa orang sebagai meruqyah. Memang ayat kursi bisa meruqyah orang, tapi ayat kursi bisa untuk menyembuhkan penyakit. Bagaimana caranya menyembuhkan penyakit? Bawa air satu ataupun dalam piring. Dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1, kalau masalah saya di dalam itu bab tentang masalah bersuci. Di sana bisa kita taruh piring. Nah, itu di bawahnya itu ya, di bawahnya kita tulis ayat kursi atau ayat Al-Quran. Lalu kita taruh air di atasnya, kita minum. Ya, gitu. Tengku, bisakah kita minta kepada ulama untuk dibacakan ayat kursi? Itu lebih bagus lagi. Oh, Tengku, ada orang mengatakan bahwa minta air kepada ulama itu bid'ah. Tidak ada di masa Rasulullah. Siapa bilang tak ada masa Nabi? Sahabat ada segolongan dulu, saya kasih tahu. Ada sebahagian sahabat dahulu, saya lupa nama sahabatnya. Mereka pergi di daerah di suatu tempat. Ketika itu mereka datang ke suatu kampung, yang kampung itu sedang sakit. Itu semuanya sakit dalam. Maka kalau bahasa kita pun Pak Kecil, Pak Mukimlah datang kepada orang itu. Maka diobatilah kampung tadi, dibacakan surah Al-Fatihah. Maka ketika sudah dibacakan surah Al-Fatihah, sembuhlah semua penyakit dalam kampung tadi. Lalu sahabat ini curhat kepada Rasulullah. Bagaimana Nabi? Alhamdulillah. Berarti kata Rasulullah itu bagus. Nah, maka merajah air itu boleh hukumnya. Tengku, itu kan di masa Nabi. Sekarang kan masa ulama, Nabi tak ada lagi. Sama saja. Seandainya para ulama sekarang hidup dan Allah mengangkat mereka para nabi, mungkin ulama-ulama sekarang itu nabi semua. Tapi karena Allah sudah mensekat semua bahwa nabi terakhir, rasul terakhir Rasulullah, tidak ada nabi setelahnya, maka ulama-ulama inilah pewaris para nabi. Sebenarnya mereka itu para nabi juga. Nah, Abu Lunakidullah nai baca ayat kursi. Lalu nak penyakit macam-macam. Dia adalah baca. Ya, itu bid'ah yang hasanah. Bid'ah ada dua, ada bid'ah dalalah, bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Siapa bilang begitu? Imam Asy-Syafi'i dalam syarah Muslim. Ya, gitu kan? Nah, dah mati. Ya. Nah, dah. Nah, matikan stop dulu. Nah, stop. Langsung kita Hah? habiskan. Hah?